Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, di video kali ini kembali saya akan mengupload atau mengupdate satu buah tutorial terbaru kepada Anda. Lagi-lagi kali ini kita atau saya mendapatkan pasien keluhan gambar tidak keluar, suara ada, dan backlight-nya pun menyala gitu ya. Jadi minggu-minggu ini memang lagi ngetrennya TV ngeblank datang kemari teman-teman. Tapi tentunya dengan kerusakan yang berbeda-beda pula, ataupun gejala yang dihasilkan itu berbeda-beda pula ya. Tapi keluhannya sama. Terlebih dahulu saya hidupkan dulu teman-teman TV-nya. Seperti biasa kita colokin stop kontak udah. Oke, stop kontak sudah hidup, lampu indikatornya pun hidup. Namun ini penyakitnya itu tidak keluar apa namanya. Nah, itu backlight-nya itu hidup ya. Backlight-nya hidup tapi dia ngeblank alias tidak keluar gambarnya. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja untuk menyingkat waktu kita buka ya grupnya. Dan kita langsung periksa menuju timing control. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini dia penampakan dari TV ini. Seperti biasa, mungkin dapat tahu lah ya, regulator dan inverter backlight-nya. Kemudian mainboard ini juga sering banget rusak chipsetnya. Juga sering rusak chipset. Kemudian ini adalah timing kontrolnya ya teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat kalau dari datanya seperti ini adalah IC T-Con, kemudian kontrolnya, kemudian DC to DC. Kemudian saya melihat di sini ada sepertinya ini adalah IC Gamma, dan saya tidak melihat adanya IC level shifter, tetapi lihat dari datanya ini kan ada tulisan PGH PGL, kemudian di sini PGH PGL. Sepertinya untuk TV ini menggunakan dual chop ya. Dual chop artinya chopnya itu ada di sebelah kiri, kemudian ada di sebelah kanan, dua seperti itu. Karena kita bisa melihat jalur data dan drivernya itu berlari ke kiri dan kanan ya. Kita bisa melihat di sini yaitu PGH PGL. PGH PGL ada di sebelah kanan, kemudian yang ini juga ada. Nah, berarti lari ke kiri kanan. Kalau yang pakai kupingan kan, yang ke kupingan sebelah, chop sebelah kan hanya sebelah, di sini nggak ada. Atau kalau yang ada double up level shifter, ada level shifter di sini. Kalau nggak ada kupingan kiri dan kanan. Oke, langkah pertama tentunya jelas kita ukur dulu tegangannya. Nah, terutama supply-nya. Kalau nggak ada supply di T-Con dari mainboard juga dia ngeblank juga. Atau kalau tegangannya itu ngedrop ngeblank juga. Jadi penyebabnya banyak. Bahkan satu kabel dari data LPDS dari sini saja, satu saja putus, dia bisa mengakibatkan ngeblank. Oke, saya ukur-ukur dulu. Sebentar teman-teman. Kita hidupkan. Oke, itu posisi sudah saya hidupkan. Kita lihat dulu untuk backlight-nya sudah hidup ya. Kita ukur di tegangannya T-Con dulu. Jadi kebetulan di sini ada tulisan PGH PGL, jadi cukup memudahkan bagi kita semua. Saya ukur dulu inputnya 12 volt. Oke, normal 12 volt. Kemudian langsung ini bisa dilihat di sini ada poin PGH. Oke, 1,5 kilo.
sama tentunya, karena satu jalur teman-teman. Iya betul. Ya karena satu jalur, PGH PGL nya itu satu jalur, maka resistansinya sama. Sekarang PGH PGL nggak ada, coba kita lepas sebelah-sebelah. Nah kalau mengisolasi di sini kita bisa, tapi kebanyakan itu pakai kop itu diisolasi itu dia nggak bisa bekerja ya semaksimal mungkin, atau maksudnya layarnya tidak sempurna biasanya. Ini adalah PGH PGL, kita lepas sebelah sini. Nah itu. Sekarang saya hidupkan lagi, tegangan keluar apa tidak. Oke. Nah tegangannya naik ya menjadi 35, berarti udah short. Oke. Nah untuk tipe seperti ini itu kita tidak bisa menutup jalur di bagian ini kan data dan row, maka gambar yang dihasilkan itu tidak sempurna. Jadi tipe ini tidak bisa diisolasi ya. Kalau row-nya yang short tidak bisa diisolasi. Mari kita buktikan. Saya cari isolasi dulu. Kita isolasi bagian sini. Bentar. A few moments later. Oke, isolasi seperti ini ya teman-teman ya. Tutup bagian PGH dan jalur datanya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, udah. Itu sudah ditutup di situ. Nah. CLK, UE, GSP dan PGH PGL itu sudah tertutup. Sekarang kita coba hidupkan TV-nya. Maka seperti apa hasilnya? Gambarnya bakalan ngeluar. Ya. Gambarnya bakalan keluar. Tapi kita lihat di sini. Nah, gambarnya hitam sebelah. Ya. Gambarnya hitam sebelah. Nah, artinya apa? TV ini tidak bisa diisolasi. Solusinya apa? Tonton terus TV ini, tonton terus video ini, jangan sampai di skip ya. Oke, selanjutnya kita langkah selanjutnya, lakban ini atau isolasi ini kudu dilepas lagi ya, dikembalikan seperti semula, dan kita buka TV-nya bagian depan ya. Bagian depan ini harus kita buka teman-teman ya, harus dibuka semua. Kita layarnya kita balik. Oke, pasang seperti ini, kemudian TV-nya kita balik. Ininya dilepas semua dulu. Oke, seperti ini. Oke, saya posisikan dulu di sini. Saya setting dulu. Oke.
Oke teman-teman, setelah kita balik seperti ini, tadi kan kita tutup yang sebelah kiri ini ya, tutup yang bagian sebelah kiri ini. Nah, sebelah kiri ini, nah itu menandakan kalau yang sebelah kanan ya, maksud saya sebelah kanan ya, bukan sebelah kiri ya, sebelah kanan ini itu cupingnya bermasalah. Jadi ini menggunakan dual kuping, 1 2 3 4 yang sebelah kanan, kemudian 1 2 3 4 yang sebelah kiri. Nah pada kasus ini tadi diisolasi itu atau di cut itu nggak akan berhasil karena memang terganggu dari chopnya ini yang mengganggu layar. Maka solusinya adalah chopnya ini yang rusak ini kita lepas saja semua ya teman-teman ya, kita lepas semua. Tapi Anda harus pastikan dulu ya yang sebelah kanan sebelah kiri, nanti salah apa namanya, salah copot gitu. Nah, itu info yang pertama. Kemudian info kedua, kalau TV-nya hanya sebelah kanan, kupingan atau kupingnya hanya satu dan tidak ada yang di sebelahnya, maka itu nggak berlaku metode jewer menjewer atau melepas pada kuping ya, nggak boleh. Nah, ini karena dua, kemudian yang kanan ini yang short tadi. Oke, saya lepas dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi melepasnya itu nggak boleh posisi hidup ya, harus posisi mati. Oke teman-teman, setelah kita lepas si kuping sebelah, saya ingatkan kembali, kalau kuping hanya sebelah nggak bisa dilepas-lepas seperti ini. Ini karena kupingnya ada kiri yang kanan, jadi kita hanya mengaktifkan sebelah saja yang masih bagus. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Samsung hadir. Oke, gambarnya pun bagus ya, pixelnya atau tidak ada garis-garis di pixelnya ini, gambarnya mulus, tinggal kita kasih antena saja teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi semua. Jadi saya ingat kembali, proses melepas pada kuping itu tidak berlaku bagi yang menggunakan panel atau kupingan sebelah. Itu karena karena kupingannya itu ada dua, yang satunya nge-short. Nah kalau hanya sebelah nggak ada ngeblank seperti tadi, maka yang wajib dilakukan adalah mengganti pada chopnya ini. Kalau chopnya hanya menggunakan sebelah saja, chopnya itu harus dibonding ulang, kemudian diganti chopnya yang short. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.